Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya, bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Alhamdulillah ketemu lagi setelah kena bannernya. Ini video kedua setelah terjadi insiden itu. Ini video kedua. Video pertama kemarin saya rekaman habis tidur, bangun tidur sekitar jam 10 pagi ya atau bukan, jam 2 siang bangun tidur, habis sholat zuhur, tidur sebentar, bangun, ingat kalau sekarang ini bebas, langsung saya podcast mengabari. Ada beberapa teman yang tanya, kok nggak pernah upload video gitu ya. Kalau kita membahas tentang otak utama kegaduhan, kekisruhan, kekacauan dunia, kita akan kena sanksi dari mereka. Yang memberi sanksi bukan mereka, bukan orang-orang itu, bukan otak-otak itu, bukan, tapi cecunguk-cecunguknya, itu penjilat-penjilatnya ya, termasuk elit lokal juga masih seperti bos besar aja gitu, elit lokal, centeng-centengnya gitu. Jadi apa, bahasa kerennya itu gedibal mereka kan ada yang di YouTube, ada yang di Google, ada yang di Gmail, ada yang di Facebook, ada yang di IG, ada yang di Twitter, macam-macam. Karena memang sarana sosial media ini mereka yang bikin gitu kan. Nah, kita ini memanfaatkan sesuatu yang dibikin oleh mereka. Jadi perjuangan kita melalui apa yang mereka ciptakan gitu. Counter attack istilahnya lah, semampu kita. Jangan sampai kita punya pemikiran, kita ini punya apa, kita ini punya kekuatan apa, mereka punya segalanya, ekonomi dikuasai, sistem keuangan dikuasai, otomotif dikuasai, teknologi dikuasai, tenaga nuklir dikuasai, dan lain sebagainya. Kita nggak boleh pesimis, karena semua ini adalah atas izin Allah. Tapi Allah tidak ridho, karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu yang mungkar dan zolim. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah menyalahi janji, tidak pernah ingkar janji Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas izin Allah, tapi izin Allah bukan berarti Allah ridho. Maka bahasanya adalah ngelulu kalau bahasa Jawa, nggak tahu bahasa yang lain, istidroj. Jadi diulur-ulur waktunya, jadi dibiarkan, karena memang hidup itu pilihan. Ada nabi, ada utusan, ada iblis kan gitu, ada hitam, ada putih, ada min, ada plus. Mana yang boleh kita lalui, mana yang enggak, itu sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan kita selalu harus berpegang teguh dengan itu, Al-Quran dan Sunnah, Al-Hadis. Bukan berarti kita itu segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis melalui terjemahan kemudian kita mengamalkannya, bukan begitu. Kalau kita mengamalkan terjemahan Al-Quran dan terjemahan Al-Hadis, justru kita malah tersesat, karena kita tidak ada pembimbing, tidak ada yang memimpin. Maka diadakannya yang namanya 4 madhab itu. Madhab itu artinya imam yang membimbing kita.
Orangnya sudah nggak ada, tapi tuntunannya, bimbingannya ada. Dan itu sumbernya jelas. Sumbernya Al-Quran dan hadis. Melalui ijtihad mereka berempat itu. Dan syarat ketentuan sebagai mujtahid madhab, mujtahid madhab, itu harus suci. Jadi kita nggak boleh putus asa. Yang namanya Namrud, Raja Namrud itu luar biasa kekuasaan. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, itu ada seekor burung pipit kalau nggak salah. Dia membawa setetes air dicipratkan ke api yang menyala-nyala itu. Seekor burung pipit dengan paruh yang kecil, ya, bolak-balik membawa air melalui paruhnya, kemudian diciprat-cipratkan ke api yang menyala-nyala. Itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pemihakan. Itu sebagai contoh. Terkadang manusia itu harus mencontoh kepada binatang. Terkadang itu. Sebab ada tuntunannya. Terkadang manusia itu harus mencontoh perilaku binatang. Seperti contoh. Itu tadi burung pipit itu. Burung pipit yang membawa air bolak-balik. Dan ada binatang lain yang mengatakan begini, untuk apa? Untuk apa kamu membawa air yang hanya segitu, sedangkan api itu menyala-nyala? Segitu besarnya. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin, impossible, bahwa yang namanya air itu bisa memadamkan api yang menyala-nyala. Jawabnya apa? Saya tidak berharap dengan air yang saya bawa yang hanya segini, setetes-setetes kecil ini, melalui paruhku ini. Ya, kalau salah direvisi ya, itu burung pipit atau bukan, ya, burung itu. Bukan aku mengharapkan api ini padam dengan air yang aku bawa, tapi bagaimana aku berpihak kepada yang hak. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang membawa sesuatu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Raja Namrud adalah raja yang nurhaka, raja yang lalim, raja yang zalim. Itu jawab. Jadi jelas. Di akhir zaman ini kita menghadapi sistem Dajjal yang sudah sangat menggurita. Dan sistem Dajjal ini sudah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan. Masuk ke dalam kamar-kamar pribadi kita masing-masing, di setiap rumah, di seluruh penjuru dunia. Itu sistem Dajjal. Fitnah Dajjal sudah masuk. Bahkan sampai ke pesantren-pesantren. Artinya apa? Artinya umat Islam di akhir zaman ini menghadapi sebuah kekuatan raksasa yang ibaratnya sebagai penguasa yang abadi. Seakan-akan kekuatan ini sebagai kekuatan atau penguasa yang abadi. Dan kita dibikin silau dengan apa yang mereka berbuat. Mereka bisa melihat kita, bisa mengamati kita tanpa harus melihat dengan kedua matanya. Itulah sistem-sistem yang mereka ciptakan. Dan sesungguhnya sistem-sistem yang mereka ciptakan itu adalah sistem-sistem yang memang sudah Allah persiapkan untuk menguji keimanan manusia-manusia akhir zaman, khususnya umat Islam. Apakah umat Islam di akhir zaman ini akan tetap teguh, akan tetap kuat memegang tauhid dan akidah Islam yang kuat, yang sesungguhnya,
yang benar, yang ahlus sunnah wal jamaah ataupun tidak. Maka ada kata-kata yang bagus bahwasanya di akhir zaman ini umat Islam ini mempertahankan tauhid dan akidahnya ibarat menggenggam bara api yang menyala-nyala. Luar biasa. Luar biasa. Panas. Kita melihat tetangga kita berkecukupan karena mereka berpihak kepada mereka. Bagaimana para para imam, para pemimpin organisasi apa dan apa misalnya, hidup dengan kecukupan, tidak ada masalah dengan ekonomi karena mereka mau berpihak kepada mereka itu. Dan tentunya itu bukan yang kita harapkan, bukan yang kita inginkan. Karena kita tahu bahwasanya dunia itu semu. Yang namanya dunia adalah sesuatu yang hanya bagaikan orang mimpi. Ada yang mengatakan bagaikan hanya istirahat meminum seteguk air teh. Sangat singkat. Kita tahu bagaimana kita sekarang ini misalnya umur sudah 40 tahun. Seperti saya ini, rasanya baru kemarin saya menjalani masa kekanak-kanakan dan sudah lupa bahwasanya rambut mulai 1-2 ada yang memutih, jenggot 1-2 sudah mulai memutih, kumis 1-2 sudah mulai memutih. Dunia adalah sandiwara, dunia adalah sinetron, dunia adalah jebakan. Maka kita harus memahami itu. Jadi jangan pernah kita sebagai umat Islam kita berpangku tangan, berpikir bahwasanya tidak mungkin kita menghadapi sistem, menghadapi mereka yang dengan kekuatan sempurna istilahnya. Tidak bisa seperti itu. Sudah dicontohkan tadi bahwa sekecil apapun kita berbuat untuk Islam, maka Allah akan memperhitungkannya. Maka dalam ajaran kita mengatakan Allah akan menghisap amal kita walaupun hanya sekecil biji sawi. Begitupun juga dosa kita walaupun hanya sekecil biji sawi. Maka dari itu yang Allah perintahkan adalah memihak kepada Allah. Yang Allah perintahkan adalah berjihad, baik itu jihad ekonomi dan jihad-jihad yang lainnya hingga jihad fisabilillah. Tentang kesuksesan, keberhasilan dan kemenangan bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Wa ma nasrun illa min indillah. Kemenangan di sisi Allah. Tugas kita berjuang. Tugas kita menyampaikan yang hak. Tugas kita menolak yang batil. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf saja Allah nggak terima. Nahi mungkar saja Allah juga nggak akan terima. Dua-duanya harus seiring sejalan. Tapi sekarang banyak orang, bahkan yang disebut kiai, disebut ustadz, ajengan, syekh, bahkan ahli zuhud katanya, ahli, tapi tidak pernah mau yang namanya nahi mungkar. Mereka hanya mengajak dan mengajak. Perlu kita ketahui, mereka para internasionalis itu, ketika kita hanya melakukan ibadah untuk sementara, untuk sementara, mereka membiarkan. Kita diperbolehkan untuk melakukan ibadah, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang politik, maka
mereka bereaksi. Ketika kita akan melakukan perbaikan ekonomi, menumbuhkan ekonomi syariah, kerakyatan, ekonomi yang diridhoi oleh Allah, maka mereka segera bereaksi untuk memberangus apa yang kita lakukan. Begitu juga ketika kita terjun dalam hal politik, maka mereka akan bereaksi. Umat Islam dilarang berpolitik, umat Islam dilarang pintar, umat Islam dilarang maju. Sebab bangsa Yahudi mengatakan bahwa orang-orang selain Yahudi, khususnya umat Islam, itu dikatakan goyim, alias babi. Padahal yang babi itu mereka. Manusia-manusia pengecut Yahudi Nasrani. Sungguh kita hidup di zaman fitnah yang sangat besar. Fitnah duhaima, fitnah pembatal keimanan. Dan kita menyaksikan orang-orang, bahkan petinggi-petinggi kita, orang-orang yang hubbud dunya wa karahitul maut, sangat mencintai dunia dan takut akan kematian. Luar biasa. Masyarakat bawah dibikin terombang-ambing, dibikin kebingungan siapa yang harus diikuti. Belum lagi pesan Rasulullah yang sangat berbahaya, bahwa Islam terbagi menjadi 73 golongan dan hanya satu-satunya yang diridhoi oleh Allah dan disyafaati oleh Rasulullah, dan jelas-jelas yang 72 akan masuk neraka. Ini sudah jelas bahwa di dalam Islam itu mereka juga memasang duri-duri, memasang ranjau-ranjau, seperti yang sudah disumpahkan oleh iblis, bahwa iblis akan menyesatkan umat manusia melalui jalan yang lurus. Sudah berislam tapi harus dibelokkan agar murtad secara tidak sengaja. Maka umat Islam ini dibikin murtad tapi tidak sadar. Itulah pekerjaan mereka. Maka kita harus berhati-hati mencari guru, berhati-hati mencari ustadz, karena sekarang itu banyak orang disebut ustadz tapi tidak bisa berbicara apa-apa. Banyak orang yang disebut ustadz tapi tidak pernah mengajarkan bagaimana yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana harus mengikuti ulil amri yang benar. Banyak ustadz, banyak kiai, banyak syekh, tapi kebanyakan dari mereka hanya orang-orang pecundang, hanya orang-orang yang cinta akan dunia dan takut akan mati. Maka para murid-muridnya seperti itu. Dan itulah yang dimaui oleh orang-orang Yahudi. Perlu diingat, 1% dari penduduk dunia ini menguasai 99% dari penduduk. Dalam konten Armageddon kemarin, saya membahas itu semua. Bagaimana mereka merancang perang dunia ketiga untuk menggolkan agenda mereka. Dan saya detilkan bahwasanya jaringan 5G, jaringan 5G yang disambungkan langsung dengan yang namanya nano itu. Kemudian bagaimana yang namanya pecin. Pecin itu sebenarnya alat apa? Yang namanya, ini semua saya detilkan kemarin. Maka baru saya upload 5 menit, sudah langsung dibredel. Itulah kepengejutan mereka. Yang namanya YouTube, Google, Facebook, itu tukang take down suara kebenaran. Sesuatu yang benar akan dibungkam oleh mereka. Karena para pekerja-pekerjanya adalah para penjilat, para pengkhianat yang dibayar oleh para internasionalis. Itu kalau ingin tahu. Maka bagi teman-teman yang sayang akan channelnya, bukan berarti penakut, harus pakai cara agar mereka tidak terlalu sombong. Mereka saat ini menyombongkan diri, seakan-akan mereka orang-orang kuat yang terlindungi, orang-orang yang kebal hukum, orang-orang yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh hukum,
dan orang-orang yang tidak akan pernah mati. Itu prinsip-prinsip mereka. Maka kita tahu di negeri kita ini sekarang ini sedang dipimpin dan negeri kita dikelola oleh orang-orang yang seperti itu. Kabar terbaru mengganti logo halal menjadi gunungan wayang dengan alasan kita sebagai orang Nusantara. Oke lah, yang namanya tulisan Arab bertulisan halal. Kita kan yang namanya Arab itu ada ketentuan atau khot, huruf, kaligrafi Arab. Nggak jauh beda dengan huruf-huruf Latin. Huruf-huruf kanji di Cina, di Jepang, di Korea dan lain sebagainya. Itu udah ada aturan. Tidak bisa kita keluar dari aturan, dari koridor huruf, koridor khot. Semua ada aturannya. Kalau tiba-tiba diganti dengan huruf yang seperti itu, apa kata dunia? Seperti ini. Luar biasa, bukan? Indonesia sekarang sedang dikelola oleh orang-orang yang notabene sebagai gedibalnya para elit-elit lokal. Elit-elit lokal itu gedibalnya para elit-elit global dan internasional. Kita ini sebenarnya dipimpin, dibimbing, dikelola oleh para gedibal. Paham kan? Saya tidak bisa menjelaskan dengan secara detail karena habis keluar. Luar biasa. Kita ngobrol santai kali ini. Santai tapi ya agak mengenal lah gitu. Nggak apa-apa walaupun 1 jam. Kan gitu ya. Luar biasa. Yang jelas kita harus bersabar dengan tetap berpegang teguh pada tali agama. Jangan sampai kita terjerat. Al-muslimu akhul muslim. Yang namanya Islam itu sebagai satu rangkaian tubuh manusia. Tangan kanan sakit, tangan kiri ikut sakit. Mulut ikut bunyi, mata ikut berlinang. Jadi kita saling mengingatkan, kita saling mengisi, saling membantu. Kita saling mengisi kekurangan satu sama lain. Itulah kekuatan. Umat Islam itu apabila bersatu, musuh-musuh Islam mustahil bisa mengalahkan umat Islam. Mereka tahu umat Islam ini jangan sampai bersatu, maka harus dipecah belah. Kalau umat Islam ini bersatu, maka mereka sangat sulit untuk mengalahkan, bahkan sangat mustahil. Sejarah sudah jelas, 2.000 orang mampu mengalahkan 1.000 orang. 20.000 orang mampu mengalahkan 50.000 orang. 50.000 orang mampu mengalahkan 350 orang. Itu semua data, semua fakta sejarah. Dan ini ditutup-tutupi. Jadi banggalah jadi umat Islam. Banggalah jadi umat Islam. Banggalah jadi umat Islam. 3 kali saya sebut. Karena Islam adalah keselamatan kita, dunia dan akhirat. Jadi tidak usah kita mengikuti aturan-aturan yang tidak betul. Karena Allah sudah mengatakan, barang siapa tidak berhukum dengan agama Allah, dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, maka jangan panggil aku, jangan sebut aku sebagai penolong. Allah nggak akan menolong kalau kita masih berbicara demokrasi, HAM. Itu mereka semua ciptaan mereka. Hukumnya jelas. Kita ini menggunakan hukum positif, bukan hukum progresif. Orang Barat hukum Islam itu disebutnya hukum progresif. Maksudnya apa? Hukum progresif adalah hukum yang mengikuti tata aturan basicnya hukum. Itu namanya progresif. Kalau orang Barat, simple. Basicnya hukum umat Islam sempurna menurut mereka. Karena basicnya Al-Quran dan Al-Hadis. Dan tidak keluar dari koridor itu.
maka si pelaku penegak hukumnya mengikuti aturan basicnya, itu progresif namanya. Jadi hukum Islam jelas, yang A dikatakan A, yang B dikatakan B. Sedangkan Indonesia dengan yang Indonesia ini menganut sistem demokrasi, demokrasi ciptaan Rothschild. Maka hukumnya yang digunakan adalah hukum positif. Hukum positif dijalankan bagaimana kebijakan pelaku hukum. Ya polisi, ya jaksa, ya hakim. Itu. Bagaimana menurut kebijakan itu semua itu orang-orang itu. Walaupun tidak salah, hakimnya mengatakan salah, ya salah. Karena nggak punya dasar hukum, nggak punya basic hukum. Yang ada delik aduan. Ya, jelas? Luar biasa. Jadi kalau kita ingin segera ditolong oleh Allah, kita berjuang demi agama dan ridho dari Allah. Bukan karena kita ingin menggolkan kita punya calon. Karena itu Allah tidak akan pernah menolong. Karena pemilu ini insya Allah tidak pernah meridhoi sistem pemilu. Ada sistem pemilu yang jujur? No. 99% pemilu tidak jujur. Bisa kok ditelusuri. Jadi ingat, kita sebagai umat Islam, kita berjuang karena Allah. Berjuang karena agama Allah. Kita membela agama Allah, membela Rasulullah, membela Allah. Artinya kita berpihak kepada Allah. Dan kita berpegang teguh bahwa kehidupan ini hanya bisa diatur dengan aturan yang ditentukan oleh Allah. Itu yang dianggap teroris. Kalau saya buka tentang teroris, kalau saya buka sebenarnya yang teroris itu siapa, nanti saya di-banned lagi. Karena mereka itu orang-orang pengecut. Para gedibalnya para internasionalis itu. Yang namanya gedibal itu pasti lebih kejam. Yang namanya gedibal, centeng itu pasti lebih kejam karena dia dibayar. Gitu. Luar biasa kan? Indonesia. Kegaduhan terus diciptakan agar masyarakat ini lupa akan program-program mereka, yaitu IKN, reklamasi. Itu program-program besar mereka, terutama sekarang IKN disuguhi dengan MotoGP di Mandalika hari Minggu besok, hari Ahad besok. Mereka akan selalu menciptakan acara-acara terbaru yang walaupun acara-acara terbaru itu selalu blunder. Untuk apa? Untuk menyibukkan kita, untuk menyibukkan masyarakat agar tidak mengurusi mereka dan fokus pada permasalahan-permasalahan yang mereka ciptakan. Maka dari itu kita tetap harus waspada. Seperti peristiwa 50 km, peristiwa Munarman, peristiwa Habibina, Rizik Sihab, Habibuna Bahar. Itu mereka selalu membuat kegaduhan dan membuat acara agar kita melupakan itu. Maka jangan pernah melupakan itu semua. Sak bejo-bejone wong kang bejo, isih bejo wong kang eling lan waspada. Kata Sri Aji Jaya. Jadi semujur-mujurnya orang yang untung, seuntung-untungnya orang yang untung, isih untung orang yang mawas diri, orang yang waspada selalu.
kita memang kadang-kadang nggak habis pikir, ya kan? Apa yang sudah kita perbuat dari tahun 2014 hingga 2020 seperti tidak ada hasilnya. Kita sudah maksimal, darah sudah tumpah, harta kita sudah melayang, terutama emak-emak. Tapi jangan berputus asa, jangan mengeluh. Walaupun kadang kita mengeluh, tapi tetap kita harus selalu kembali. Ketika kita dalam posisi down, maka kita segera bangkit. Jangan sampai down berlarut-larut hingga akhirnya kita terbawa arus. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini podcast kedua setelah pembenetan, penyeterapan. Untuk perkenalan dulu, kemarin sudah rekaman 30 menit membahas tentang pendeta yang kurang ajar itu, dan sedikit IKN juga, sedikit tentang bagaimana kita harus mewaspadai musuh-musuh kita yang ada di dalam. Nah, itu lebih penting, ya kan. Kita nanti akan membahas hal-hal yang tidak dibahas di sekolahan. Ya, kita akan singgung sedikit-sedikit. Ya, walaupun saya nggak bisa sepulgar mungkin, ya, karena nanti akan mengulang lagi dan sulit untuk ini, sudah berulang kali seperti itu. Jadi ini nggak tahu channel yang berapa. Sebenarnya saya jadi menyampaikan hal seperti ini udah lama, ya, tapi kan gonta-ganti channel jadi makanya nggak berkembang-kembang. Ya alasannya itu karena saya tahu otak-otaknya, ya, saya tahu kronologinya, ya, saya tahu tentang jalur-jalurnya, bahkan sampai ke paling atas, otak yang paling atas itu siapa saya tahu, ya. Yang membiayai ISIS, yang membiayai teroris, proyek teroris ini untuk apa dan lain sebagainya saya tahu. Tapi kalau diungkap di sini, namanya ketibalnya ini sudah memantau terus, meneropong terus. Makanya hati-hati, kita berjuang di medsos nu, kita harus punya trik agar selamat gitu. Yang namanya YouTube, Facebook dan lainnya itu, yang produk Google itu tukang take down suara kebenaran. Yang benar akan dibredel, tapi yang porno-porno, yang sadis-sadis, ya enggak dibiarkan. Itulah mereka, iblis, para penyembah iblis itu seperti itu. Coba kalau nggak percaya, coba aja. Yang namanya gedibal itu lebih kejam, walaupun bahasanya itu halus. Bahasa yang halus itu belum tentu sehalus niat hatinya. Bahasa yang kasar belum tentu sekasar niat hatinya, niat dalam hatinya. Jancuk matamu asu misalnya, itu terkadang bahasa seperti itu karena keakraban. Ada juga karena spontan, karena melihat kemungkaran, kan gitu. Tapi dengan dalih-dalih dan lain sebagainya, karena merasa mereka saat ini sedang berkuasa, dianggap salah. Dan mereka main ciduk, centengnya banyak. Gagah-gagah centengnya, berseragam, ya kan? Ya, luar biasa. Nah, itu saja yang kami sampaikan. Ini sebagai unek-unek, ya, yang kemarin belum sempurna unek-uneknya. Ya, ngalor ngidul, bahasanya nggak karuan lah, nggak apa-apa lah. Yang penting saya menyapa gitu, menyapa teman-teman, ya, dimanapun berada. Tetap semangat. Kita meniru pada peristiwa Nabi Ibrahim yang dibakar, burung pipit itu, walaupun dibully oleh cicak kalau nggak salah yang membuli. Untuk apa kamu membawa air yang cuma segitu, setetes, mana mungkin bisa memadamkan api? Intinya bukan itu, intinya kita berjuang, walaupun satu kata, walaupun satu suara, walaupun 1 rupiah istilahnya. Kita berjuang untuk Allah, berjuang untuk Rasulullah.
ada perhitungannya nanti. Yang jelas kita menolak kebatilan, kita menyuarakan yang hak dan menolak yang batil, amar ma'ruf nahi munkar, melalui kapasitas kita masing-masing. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.